Khotbah Yesus, Iman. Aku akan menceritakan kepadamu suatu perumpamaan supaya kamu dapat mengerti ajaranku dengan lebih jelas. Seorang petani punya banyak pohon di ladang-ladangnya dan banyak pohon anggur yang menghasilkan buah berlimpah, di antaranya ada sebuah pohon dengan kualitas istimewa, yang sangat dibanggakannya. Suatu tahun, pohon anggur itu menghasilkan banyak dedaunan namun sedikit buah anggur. Seorang teman berkata kepada si petani, itu sebab kau tidak cukup memangkasnya. Tahun berikutnya petani itu memangkasnya dengan jauh terlebih banyak. Pohon anggur itu hanya bertunas sedikit dan menghasilkan lebih sedikit buah anggur. Seorang teman lain mengatakan padanya, itu sebab kau memangkasnya terlalu banyak. Tahun ketiga si petani membiarkannya saja. Pohon anggur itu tidak menghasilkan buah anggur sama sekali, hanya sedikit dedaunan yang berkerut-kerut, diselimuti penyakit. Teman ketiga mengatakan, pohon itu akan mati sebab tanahnya tidak baik. Bakarlah. Kenapa? Itu adalah tanah yang sama seperti yang ditumbuhi tanaman-tanaman lainnya dan aku merawatnya tepat sama seperti yang aku lakukan terhadap yang lainnya. Sebelumnya, dia sangat subur. Temannya angkat bahu dan pergi. Seorang pengelana yang tak dikenal lewat dan berhenti untuk menatap pada si petani yang dengan murung bersandar pada pohon anggurnya yang malang. Ada apa? Dia bertanya. Seorang meninggal dalam keluargamu. Tidak, tetapi pohon anggur ini, yang dulu begitu aku sayangi, hampir mati. Dia tak lagi punya getah dan tidak menghasilkan buah. 1 tahun sedikit buah, tahun berikutnya lebih sedikit, tahun ini sama sekali tidak menghasilkan apa-apa. Aku sudah melakukan semua yang mereka katakan padaku, tetapi sia-sia belaka. Pengelana tak dikenal itu memasuki ladang dan menghampiri pohon anggur. Dia merasakan daunnya, mengambil sejumput tanah dengan tangannya, menciumnya, meremasnya dengan jemarinya, melihat pada batang pohon elem yang menopang pohon anggur. Kau harus menyingkirkan batang itu. Pohon anggur ini menjadi mandul karenanya. Tetapi batang itu adalah penopangnya selama bertahun-tahun. Katakan padaku, sobat, ketika kau menanam pohon anggur ini, seperti apakah pohon anggur dan seperti apakah batang pohon itu? Oh, suatu tunas anggur berumur 3 tahun yang indah. Aku mendapatkannya dari pohon anggur lain milikku, dan untuk membawanya kemari, aku menggali sebuah lubang yang dalam, supaya akar-akarnya tidak rusak ketika dibawa pergi dari tanah asalnya. Aku menggali sebuah lubang serupa di sini juga, bukan, sebuah lubang yang lebih besar, supaya dia dapat segera menyesuaikan diri, dan aku mencangkul tanah sekelilingnya, guna melembutkannya, supaya akar-akarnya dapat menyebar segera, tanpa halangan. Aku menanamnya dengan sangat hati-hati, dengan menempatkan di bawahnya pupuk yang baik. Seperti kau tahu, akar-akar tumbuh kuat dengan segera jika mendapatkan makanan yang tepat. Aku tidak memberikan begitu banyak perhatian pada pohon elem itu, hanyalah sebuah pohon kecil yang ditanam di sana guna menopang tunas anggur. Sesungguhnya, aku menanamnya asal saja dekat tunas anggur, aku menimbunnya dengan tanah dan pergi. Kedua pohon itu berakar, sebab tanahnya baik. Pohon anggur bertumbuh besar dengan berjalannya waktu, dia dirawat, tanah sekelilingnya dicangkul, dan dia dipangkas. Pohon elem, sebaliknya, nyaris tidak tumbuh. Tetapi apa juga gunanya? Kemudian elem itu tumbuh kuat. Lihat betapa indahnya dia sekarang. Apabila aku datang kemari, dari kejauhan aku dapat melihat puncaknya tegak menjulang bagai sebuah menara dan dia tampak bagai panji-panji dari kerajaan kecilku. Dulu pohon anggur menyelubunginya dan orang tidak dapat melihat dedaunannya yang indah. Tetapi lihatlah, betapa elok dia menjulang di atas sana, di bawah sinar matahari. Dan, betapa elok batangnya, tegak dan kokoh. Pohon itu akan dapat menopang pohon anggur ini selama bertahun-tahun, bahkan meski dia menjadi pohon-pohon anggur seperti yang diambil oleh para penjelajah Israel dekat sungai anggur. Sebaliknya, dia membunuhnya, dia menaklukkannya. Semuanya sudah benar bagi pohon anggur untuk hidup, tanah, tempatnya, cahaya, sinar matahari, perawatan yang kau berikan padanya. Tetapi pohon elem membunuhnya. Dia menjadi terlalu kuat. Dia menjerat akar-akar pohon anggur dan mencekiknya, dia merampas semua air tanah, dia menghalanginya bernapas dan menerima cahaya yang dibutuhkan. Tebanglah pohon kokoh yang tak berguna ini segera, dan pohon anggurmu akan hidup kembali.
Dan dia akan hidup kembali bahkan dengan terlebih baik jika kau dengan sabar menggali tanah untuk membongkar akar-akar pohon elem dan lalu memotongnya, demi memastikan bahwa akar-akar itu tidak bertunas. Percabangan-percabangan terakhir mereka akan membusuk di tanah, dan begitu mati mereka akan menjadi hidup, sebab akan menjadi pupuk, suatu hukuman yang pantas atas keegoisannya. Bakarlah batangnya, lalu manfaatkanlah. Sebatang pohon tak berguna yang membahayakan hanya baik dijadikan kayu bakar, dan dia harus dienyahkan supaya semua makanan dalam tanah dapat diperuntukkan bagi tanaman yang baik dan berguna. Milikilah iman akan apa yang aku katakan padamu dan kau akan gembira. Tetapi, siapakah kau? Katakan padaku supaya aku dapat memiliki iman. Aku adalah yang bijaksana. Dia yang percaya kepadaku akan selamat, dan ia pun pergi. Si petani agak bimbang. Kemudian dia berbulat hati dan dia mengambil gergaji. Dan dia memanggil teman-temannya untuk menolongnya. Apa kau gila? Kau akan kehilangan keduanya baik pohon elem maupun pohon anggur. Aku akan memotong hanya puncaknya saja, guna memberikan ruang udara pada pohon anggur. Tetapi, tidak lebih. Pohon anggur harus punya penopang. Kau akan melakukan suatu pekerjaan yang tak berguna. Aku heran siapakah gerangan ia. Mungkin orang yang membencimu, tanpa kau menyadarinya. Atau seorang gila, dan selanjutnya. Aku akan melakukan apa yang dikatakannya kepadaku. Aku memiliki iman kepadanya, dan dia menebang pohon elem itu hingga ke akarnya, dan belum puas, dia membiarkan terekspos akar-akar dari kedua tanaman dalam suatu lingkaran luas sekelilingnya, dan dengan sabar dia memotong akar-akar pohon elem, dengan seksama agar tidak merusak akar-akar pohon anggur, dia lalu menimbun lubang itu, dan sebab pohon anggur itu tidak punya penopang, dia menempatkan sebatang tonggak besi kokoh dekatnya dengan kata iman tertulis pada sebilah papan kayu yang diikatkan pada puncak tiang. Yang lain-lainnya pergi dengan menggeleng-gelengkan kepala. Musim gugur dan musim dingin berlalu dan musim semi pun tiba. Tunas-tunas anggur yang melilit sekeliling penopangnya mulai berhiaskan kuncup-kuncup, pertama-tama tertutup bagai kantong-kantong beludru keperakan, lalu separuh terbuka oleh daun-daun baru berwarna jamrud, lalu sepenuhnya terbuka, dan akhirnya menghasilkan tunas-tunas baru yang kuat dari batangnya, sepenuhnya berselimutkan bunga-bunga kecil yang berubah menjadi buah-buah anggur. Ada lebih banyak berkas-berkas anggur daripada daun-daunnya, dan dedaunannya lebih besar, lebih hijau, lebih kuat, berukuran 2 kali atau 3 kali atau lebih banyak tandannya. Dan tiap-tiap berkas syarat dengan buah-buah anggur mengagumkan yang tebal dagingnya dan banyak airnya. Dan sekarang apa katamu? Apakah pohon elem itu adalah penyebab layunya pohon anggurku atau bukan? Apakah yang bijaksana benar atau tidak? Apakah aku benar atau tidak dalam menuliskan pada papan itu, iman? Kata si petani kepada teman-temannya yang tercengang. Kau benar, kau bahagia sebab kau punya iman dan kau dapat menghalau masa lalu dan mengabaikan informasi salah yang diberikan kepadamu. Itulah perumpamaannya. Perumpamaan itu memiliki makna yang terlebih luas dari episode singkat tentang iman yang beroleh ganjaran. Dan inilah maknanya. Allah telah menanam pohon anggurnya, umatnya, di tempat yang sesuai, dan menyuplainya dengan semua yang dibutuhkan untuk tumbuh dan menghasilkan semakin banyak buah, menopangnya dengan tuan-tuan supaya umat dapat memahami hukum dengan lebih mudah, dan menjadikan hukum sebagai kekuatannya. Tetapi tuan-tuan itu ingin mengungguli sang pemberi hukum, dan mereka semakin merajalela hingga mereka mengajukan diri mereka sendiri lebih dari sabda abadi. Dan Israel menjadi mandul. Allah lalu mengutus yang bijaksana supaya mereka di Israel yang dengan jiwa benar menyesali kemandulan macam itu dan mengupayakan penyembuhan ini dan itu, seturut perkataan dan nasihat dari para tuan, yang terpelajar secara manusiawi namun tidak terpelajar secara rohani, dan dengan demikian jauh dari mengetahui apa yang harus dilakukan guna mengembalikan hidup kepada roh Israel, dapat beroleh nasihat-sehat yang sejati. Tetapi, apakah yang terjadi? Mengapakah Israel tidak pulih kekuatannya dan menjadi energi seperti pada masa keemasan kesetiaannya kepada Allah? Sebab nasihatnya adalah, enyahkan segala parasit yang telah tumbuh merusakkan apa yang kudus, hukum 10 perintah Allah, sebagaimana ia diberikan, tanpa kompromi, keraguan, kemunafikan apapun, enyahkan guna memberikan udara, ruang, makanan pada anggur, pada umat Allah, dan suatu penopang yang kuat, tegak, kokoh, unik, dengan nama yang secemerlang matahari, iman. Tetapi nasihat itu tidak diterima.
Aku, oleh karenanya, mengatakan kepadamu bahwa Israel akan binasa, sementara dia masih dapat hidup kembali dan memiliki kerajaan Allah jika dia percaya dan melakukan perubahan dan mengubah dirinya dengan sungguh-sungguh. Pergilah dalam damai dan Tuhan besertamu.